Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Spoiler, Tensura volume ke-20 telah keluar. Tapi sebelum kita ke spoiler, mari kita mereview medan perang terakhir yang terjadi di Tensura sekarang ini. Seperti yang kita tahu, perang terakhir yang dilancarkan oleh Feldway dan juga Manas Theosophy inti Michael ini pada dasarnya adalah perang untuk membangkitkan kembali Feldanava, dewa pencipta mereka yang telah lama meninggalkan dunia dan tidak kunjung kembali juga. Usaha mereka berdua ini sebenarnya telah dilakukan sejak lama, namun usaha mereka baru dilakukan secara besar-besaran setelah mereka menyamarkan invasi Kekaisaran Timur ke Tempest, padahal aslinya mereka memiliki tujuan lain. Upaya mereka ini diperlihatkan ketika Michael sebagai Theosophy Manas inti dari Feldanava sendiri kemudian menggunakan ultimate skillnya untuk mengendalikan Felgreen dan kemudian menyerang Tempest secara besar-besaran. Selain Felgreen, Michael juga menggunakan para single digit yang pada dasarnya adalah para manusia yang telah mencapai tingkatan Saints dan berusaha untuk mengalahkan para punggawa Tempest. Namun pada akhirnya usaha ini tidak pernah berhasil dilakukan. Felgreen berhasil Rimuru lepaskan dari kendali Michael. Dan bukan cuma itu, bahkan Rimuru yang merupakan salah satu penghalang terbesar Michael dan Feldway justru malah berevolusi hingga menjadi pseudo True Dragon. Usaha kedua kemudian dilakukan oleh Feldway dengan menyerang labirin dari dalam. Kali ini tujuannya adalah Masayuki yang diperkirakan memiliki jiwa rudra sehingga dia diperkirakan memiliki salah satu dari skill unsur malaikat. Pada pertempuran kedua ini, Feldway kemudian menggunakan para tentara Phantom kepunyaannya seperti misalnya Zelario, Pico, dan juga Gracia. Pada pertempuran ini Dino membelot dikarenakan efek dari Justice King Michael, ultimate skill yang bisa mengendalikan para pengguna ultimate skill kebajikan atau ultimate skill malaikat lainnya. Tidak hanya itu, Chloe Obel pun pada akhirnya berhasil dikendalikan saat dia mencoba menolong Masayuki. Namun karena Chloe kuat, pada akhirnya dia berusaha bertarung melawan dirinya sendiri untuk melawan pengendalian tersebut. Nah, invasi ini sendiri pun pada akhirnya berakhir dengan kegagalan dikarenakan para 12 Guardian Chaos Lord yang sebelumnya Rimuru berikan 100.000 jiwa bangun semua, sehingga mereka menggagalkan upaya dari Feldway untuk memperoleh Masayuki. Dalam pertarungan ini, Zegion berhasil mengalahkan Dino dan mengusirnya keluar dari labirin. Sedangkan Kumara dan juga Gale berhasil menahan gempuran dari Gracia dan juga Pico. Pada akhirnya, upaya selanjutnya dari Michael dan Feldway ini pun mengalami kegagalan besar. Walaupun dua kali mengalami kegagalan besar di pertempuran ini, Feldway dan Michael pada akhirnya berhasil melakukan tujuan mereka di pertempuran selanjutnya. Tidak tanggung-tanggung, mereka berhasil mengendalikan Felzad yang memiliki Envious King Leviathan, satu Dragon Factor, dan juga Ultimate Skill Patience King Gabriel, dan juga mengendalikan Leon Cromwell yang memiliki Ultimate Skill Purity King Metatron. Kemenangan ini membuat mereka merencanakan penyerangan mereka lebih dalam sehingga penyerangan selanjutnya tidak terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Dalam penundaan beberapa bulan ini, Michael kemudian menyerang Obera yang diketahui melakukan pengkhianatan dan memilih untuk mengabdi kepada Milim. Pada pertempuran ini, ribuan tentara Phantom berhasil dia bunuh, namun Obera sendiri berhasil melarikan diri ke wilayah Eurazania. Penyerangan selanjutnya pun dilakukan dengan lebih matang dan terbagi atas beberapa sektor dan medan tempur. Medan tempur pertama adalah Damargania yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Iblis Dagro. Pada pertempuran ini, Feldway dan Michael membebaskan Fen, raksasa yang dulu mengamuk dan hampir menghancurkan dunia, namun kemudian disegel oleh Feldanava sendiri. Pada pertempuran di medan Damargania ini, Rimuru mengirimkan Ultima sebagai bala bantuan. Namun semuanya berubah ketika suatu peristiwa
peristiwa besar terjadi dalam pertempuran tersebut. Sang kakak adik Fen dan Dagrul pada akhirnya saling bertumbukan dan bertarung dalam keadaan yang membuat diri mereka setara dengan para naga sejati. Namun dalam pertempuran tersebut, Dagrul tiba-tiba berubah haluan dan berpihak kepada Fen, sehingga bisa dikatakan di sini kalau Dagrul berkhianat kepada para Raja Iblis Oktagra. Pada pertempuran ini pula lah Rimuru juga menghadapi Michael. Berkat kalkulasi dan perhitungan dari Chill, Rimuru pada akhirnya berhasil mengalahkan Michael dengan sedikit bantuan dari Chloe yang menggunakan Reverse Fate, sehingga memundurkan jalur evolusi Michael dari yang asalnya manas teosofi inti kebijaksanaan kembali menjadi ultimate skill. Berkat pertarungan ini, Rimuru berhasil menelan Michael dan memperoleh Dragon Factor milik Felzard dan juga sisa dari 7 ultimate skill seri malaikat. Selain itu, Chloe juga memperoleh ultimate skill Justice King Michael, sehingga ultimate skill God series yang dia miliki yang awalnya memiliki nama Space Time King Yog-Sothoth kemudian berevolusi menjadi Space Time God Yog-Sothoth. Di sini Chloe sudah tidak bisa lagi dikendalikan dengan menggunakan Justice King Michael akibat evolusi ultimate skillnya tersebut. Sementara itu, 2 medan tempur lainnya. Medan tempur pertama adalah Kerajaan Ingracia yang saat itu terjadi pertemuan antar negara. Di dalam pertemuan ini, Masayuki, Felgrin, Hinata, dan juga Testarossa mesti menghadapi Vega dan juga Feldway. Menggunakan pengetahuannya sebagai bekas barang eksperimen, Vega kemudian membuat kekacauan yang sangat besar di ibu kota Ingracia. Kekacauan ini pada akhirnya berhasil membunuh Raja Egil Ingracia dan Hinata terpaksa harus menjadi pusat pertempuran di medan Ingracia ini. Padahal kita tahu kalau Hinata telah mengalami penurunan kekuatan semenjak Chloe mengambil hampir semua kekuatannya. Pada pertempuran ini, Vega mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa hingga EP-nya mencapai belasan hingga puluhan juta. Dia pun kemudian membuat 4 naga kuat yang masing-masing memiliki EP 2 jutaan dan menghancurkan sekelilingnya. Pada pertempuran ini, Masayuki dan juga Felgrin kemudian ikut bergabung dan membantu Testarossa dan juga Hinata di dalam pertempuran. Dan seperti yang bisa dilihat di volume 19, Masayuki pada akhirnya membangkitkan jiwa Rudra yang ada pada dirinya. Rudra kemudian menggunakan ultimate skill King of Hero kepunyaan Masayuki, lalu membangkitkan 2 pahlawan yang sebelumnya telah meninggal, atau lebih tepatnya merekonstruksi ulang dan menciptakan kembali 2 pahlawan yang telah meninggal. Kedua pahlawan tersebut adalah Sang Tinju Suci Damrada juga Granville Rozo yang merupakan pahlawan dari wilayah barat. Setelahnya, Granville kemudian memberikan kepada Hinata Spirit of Light atau roh cahaya yang dia miliki, sehingga sekarang Hinata berevolusi menjadi pahlawan terpilih dan memperoleh ultimate skill Fate King Fortuna atau Raja Takdir Fortuna. Dan ini memberikannya kemampuan untuk membaca aliran waktu sehingga dia bisa memprediksi apa yang akan lawan lakukan. Dalam pertempuran ini pada akhirnya Vega berhasil dia hancurkan, sedangkan untuk Feldway, Rudra pada akhirnya berhasil mengalahkan Castle Guard yang membuatnya hampir tidak tertembus dengan menggunakan ultimate skill seri malaikat miliknya, yaitu Raja Perjanjian Uriel. Oke, selanjutnya mari kita langsung ke spoiler dari volume 20. Karena pada dasarnya spoiler volume 20 ini berpusat di pertempuran Yurazania yang merupakan wilayah kekuasaan Milim. Pada wilayah kekuasaan Milim ini, pertempuran terjadi antara pihak Milim, para penyembah naga, negara binatang Yurazania, melawan para tentara insektar atau tentara serangga yang dipimpin oleh Zelanus. Pada medan pertempuran ini, Rimuru memberikan banyak sekali bala bantuan kepada Milim. Dari mulai Geld, Gabiru, hingga Carrera dikirimkan ke wilayah ini. Nah, di volume sebelumnya kita melihat kalau Carrera ingin lekas-lekas menyelesaikan pertempuran melawan
Para tentara insektar yang jumlahnya jutaan ini dengan menggunakan sihir nuklir yang merupakan versi lebih baik dari Gravity Collapse. Dan menggunakan sihir ini jutaan berhasil dibunuh. Namun kemudian Peliod, salah satu dari punggawa tentara para insektar tersebut, menggunakan sihirnya sendiri. Nah, Peliod sang Ratu Serangga ini kemudian menggunakan sihir transportasi untuk memindahkan sihir nuklir tersebut dari yang asalnya berada di para tentara insektar berubah menjadi berada di atas Milim dan para pasukannya. Namun pada akhirnya Milim berhasil mementahkan sihir pemusnah massal tersebut. Pertempuran di medan Yurazania ini pun pada akhirnya terbagi atas beberapa duel di beberapa sektor. Milim pada akhirnya bertarung dengan sang kaisar serangga Zelanus. Carrera melawan salah satu jenderal serangga Zes, sedangkan Peliod sang ratu serangga pada akhirnya melawan Fobio, Esprit, Gobta, dan Rangga sekaligus. Esprit menyadari kalau dirinya sama sekali tidak bisa menyentuh sang ratu serangga Peliod dan pada akhirnya membuat perjanjian dengan Fobio, dan ini pada akhirnya membuat Fobio mengalami buff atau peningkatan kekuatan secara gila-gilaan. Sementara itu Frey dalam pertempurannya melawan jenderal serangga yang lain yaitu Thorn atau dalam versi lain dikenal sebagai Torun, menggunakan taktik berpura-pura lemah di dalam pertempuran. Taktiknya ini berhasil membuat Thorn menghancurkan tentaranya sendiri di dalam pertempuran tersebut. Tidak hanya itu, memanfaatkan kelengahan dari Thorn ini, Frey kemudian menggunakan kecepatan penuhnya dan pada akhirnya berhasil membunuhnya dengan menghancurkan inti tubuhnya. Sementara itu dalam pertarungan lainnya, salah satu dari sang jenderal serangga yaitu Bithop, manusia serangga yang memiliki wujud dan jenis seperti layaknya belalang, melawan Gabiru dan juga Sofia, sang harimau putih yang merupakan bawahan Karyot. Bithop ini memiliki kemampuan fisik dan kekuatan lompatan yang luar biasa. Di dalam pertempuran, tendangannya berhasil membuat jantung Sofia hancur seketika. Begitu pula kedua tangannya yang dia gunakan untuk menahan serangan dari Bithop. Maka untuk menyelamatkan Sofia, Gabiru kemudian menggunakan Ultimate Gift Psychology Mood Maker miliknya dan menggunakan Fate Change atau perubahan takdir untuk membuat Sofia berhasil bertahan hidup. Nah sayangnya Ultimate Gift milik Gabiru ini hanya bisa digunakan satu kali dalam sehari, sehingga Wong Anime tidak tahu apa yang akan terjadi pada Gabiru karena tidak bisa menggunakan Ultimate Gift ini pada pertarungan setelahnya. Nah sementara itu di medan pertempuran lainnya kita masih belum mengetahui apa yang terjadi. Hanya dikisahkan kalau para tentara Giant termasuk Dagrul dan juga Fen menyerang pertahanan Lubelius yang saat ini dipertahankan oleh Luminos, para bawahannya, dan juga Sion yang dikirimkan oleh Rimuru ke sana. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yaps, kita tunggu aja keluarnya volume 20 ini di 30 September nanti, sekitar 1 mingguan lagi.